Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan oleh nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali dan mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkannya ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sana tampak jelas bahwa Tuhan menginginkan supaya kehidupan agama kita patokannya adalah harus lebih baik dibanding dengan patokan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Padahal mereka itu adalah orang yang sungguh-sungguh menguasai Taurat, sungguh hafal. Bahkan mereka itu tidak hanya membaca Taurat, tetapi juga komentar-komentar Taurat itu dipakai sebagai hukum-hukum mereka. Artinya ada kitab Taurat, ada buku kitab Taurat, masih ada buku komentar mengenai Taurat. Dan itu dipegang sebagai kitab suci bagi mereka. Jadi Taurat, kitab sucinya, dan juga ada Midrash, artinya komentar mengenai Taurat itu. Dan kita bisa melihat di sana mereka sungguh taat dengan hal itu. Dan mereka tahu persis, hafal betul apa yang tulis dalam Taurat, bahkan komentar-komentarnya. Tapi bagi kita yang penting bukan itu. Kalau ditanya, kita sekarang ini ditanya, apa tentang ayat-ayat Injil, ayat-ayat kitab suci, kita bingung. Tetapi kalau kita itu diberitahu mengenai isi Injil, kita tahu kadang-kadang nyanda. Kita kadang-kadang bisa tahu persis apa yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, sekarang masalahnya tidak hanya sampai ke itu, tapi juga apakah kita lakukan juga sabda Tuhan itu. Jadi bukan hanya sekedar dalamnya pengetahuan tentang kitab suci itu, tetapi soal bagaimana kita ngetrapke. Maka kita mengatakan, oh Tuhan itu adalah penyempurnaan dari Taurat. Penyempurnaannya ada di mana? Penyempurnaannya justru ada di dalam Tuhan sendiri melakukan Taurat itu. Sehingga kalau kita tanya Taurat itu apa? Ya lihatlah kehidupan Tuhan Yesus. Nah, kita pun juga diharapkan mampu begitu. Jadi tidak hanya apal, tahu ayatnya di mana, dalilnya di mana, tetapi kita sebetulnya menghidupi dari kitab suci itu. Nah, kalau demikian, Tuhan itu sebetulnya mau untuk mengatakan bahwa jangan kita menjadi dalam hidup beragama itu hanya legalisme belaka, berdasarkan tulisan-tulisan kitab suci saja, tetapi juga menghidupinya. Kalau menghidupinya berarti tanda bahwa kitab suci itu ada di dalam hati, menggerakkan kehidupan kita. Jadi tidak hanya
menggerakkan kita membaca kitab suci, tapi menggerakkan kita untuk hidupnya. Nah, dengan seperti itu sebetulnya ini ajakan bagi diri kita supaya kita mampu untuk menghidupi Tuhan yang ada di dalam hati kita. Maka kitab suci tidak hanya melulu tulisan, tetapi kitab suci sebagai Tuhan sendiri yang ada di dalam hati kita, menggerakkan kita untuk bisa melakukan kasih, kebaikan, keadilan, kebenaran secara konkret dan bisa ditangkap oleh banyak orang, bisa dirasakan. Orang bisa menangkap, oh ini itu sungguh tulus atau enggak gitu, dalam melakukannya. Tuhan lebih-lebih bisa juga merasakan, oh orang ini dalam beriman kepadanya itu sungguh-sungguh adalah sesuai enggak dengan dirinya yang sudah diberikan kepada kita. Apalagi Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, sehingga kita dalam melakukannya ini bisa selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamat merenungkan.